Ya, dan orang-orang sana masya Allah sangat-sangat jujur ya. Kalau ada orang Indonesia atau Muslim datang ke sana mau beli-beli, langsung mereka katakan, ya maaf, di roti ini ada mengandung unsur babinya. Insya Allah, ya hampir semua makanan mengandung babi. Susah sekali yang namanya mencari makanan halal. Kami mencari mie saja yang halal itu butuh 2 jam setengah. حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة syafi'an li ashabi. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita di masjid ini kesehatan. Tentunya masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Karena banyak mungkin saudara kita di sana sekarang yang tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid karena mungkin harus ya, melaksanakan peraturan pemerintah, lockdown atau isolasi di rumah atau sholat di rumah saja. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas as-sihha wal faragh. 2 nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya oleh 2 nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Mari kita gunakan nikmat sehat kita untuk memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesungguh-sungguhnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sesungguh-sungguhnya. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid. Kita di daerah kita ini, karena kita rata-rata dan mayoritas ya beragama Islam atau Muslim, kita mudah mencari masjid, tempat ibadah mudah kita cari karena kita mayoritas Muslim. Saya selalu menyampaikan ini karena selalu saya ingat ketika saya sendiri diundang oleh teman-teman kami ke negara yang rata-rata bukan Muslim, di Jepang. 1 tahun yang lalu, bulan April tahun 2019, kami berangkat ke Jepang. Di sana dengan jutaan kaum muslimin atau puluhan juta manusia atau rakyatnya, ada puluhan juta, hanya tidak sampai 1 juta orang muslim di sana. Jangan namanya mencari tempat ibadah saja. Ya, saudara kita yang dari Indonesia yang kerja di sana, yang sekolah di sana, ya, atau orang muslim yang di sana, sangat susah sekali untuk mencari yang namanya masjid. Masjid saja di sana bisa dihitung.
ketika kami safari dakwah Al-Quran di sana, dari masjid ke masjid saja jauhnya bisa sampai 1,5 jam. Jauhnya dari rumah kami tinggal atau apartemen kami tinggal untuk berangkat sholat ke masjid itu butuh waktu sampai 1 jam 2 jam. Ya, masya Allah, perjuangan. Saya merasakan, ya Allah, ya kami di Indonesia samping rumah sudah masjid, ya bahkan nempel dengan masjid rumah kita, ya. Tapi teman-teman kami di sana, ya mereka berjuang, ya, untuk mencari yang namanya tempat ibadah saja, ya. Sedangkan kita yang dekat dengan masjid sering terkadang subuh, ya soft masjid hanya 1 soft, ya. Masjid sekarang sudah dibangun dengan bermegah-megahan, masya Allah. Saya merasakan ketika saya setiap tahun diundang di Masjid Namirah di Lamongan. Masya Allah, masjidnya megah sekali emang, ya. Masjid Namirah saking megahnya itu setiap pagi itu, Pak, itu disiram pakai parfum seperti nyiram bunga itu, Pak. Disiram karpetnya itu, masya Allah, megah sekali masjidnya. AC non stop, ya. Pembayaran listriknya kata imam tetapnya, saya tanya, setiap bulannya bayar listrik 200 juta. Masya Allah, Pak. Listrik masjid saja, Pak. Lain-lain lagi, ya. Ini masya Allah, ya, beliau yang punya, ya, berkah, ya, Bapak Hilmi, ya. Beliau sangat akrab dengan kami dan sering menelpon kami setiap tahun untuk ke sana setiap Ramadan, ya. Saya merasakan kalau di luar bulan Ramadan, ya, masjid ini bulan Ramadan ramai mungkin, Pak, ketika tarawih, ya. Tapi masya Allah, ya, di subuh hari di luar Ramadan tidak sampai 1 soft, Pak. Masya Allah, masjid begitu besarnya, luasnya, subuh tapi masih sedikit sekali, ya. Nyamannya beribadah, ya. Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita, masjid yang begitu nyaman, tempat ibadah begitu nyaman, tapi kita masih sangat-sangat malas untuk datang ke masjid terkadang seperti itu, ya. Jadi di akhir-akhir ini Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan fasilitas kenikmatan kepada kita. Nah, termasuk juga dengan kita di negara kita, di daerah kita mayoritas muslim. Kita sangat-sangat mudah yang namanya mencari makanan halal. Makanan halal. Sering saya sampaikan ini di awal. Ini nikmat yang luar biasa yang tidak kami rasakan ketika kami setengah bulan ada di negara Jepang. Ya, saya merasakan, ya Allah, sangat susah sampai kelaparan kadang kami mencari makanan halal, ya. Saya mau nyari di toko-toko dekat apartemen kami tinggal, Pak, ya. Mau nyari roti saja untuk sarapan itu, ya. Dan orang-orang sana masya Allah sangat-sangat jujur, ya. Kalau ada orang Indonesia atau Muslim datang ke sana mau beli-beli, langsung mereka katakan, ya, maaf, di roti ini ada mengandung unsur babinya, masya Allah, ya. Hampir semua makanan mengandung babi. Susah sekali yang namanya mencari makanan halal. Kami mencari mie saja yang halal itu butuh 2,5 jam, ya, dari rumah kami untuk mencari makanan halal, ya. Kami merasakan, ya Allah, kami di Indonesia sangat-sangat mudah. Samping rumah kami sudah ada, ya, kedai-kedai, ya, ada angkringan, bisa makan nasi dengan, ya, halal, mudah. Setiap snack-snack kita sudah ada label dari MUI halal, ya. Masya Allah. Kalau di sana susah sekali. Kami merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga kita di sini dengan mayoritas muslim mudah mencari kajian ilmu, majelis-majelis ilmu. Banyak para asatidzah di daerah kita, ya. Masya Allah, di masjid-masjid di sini sudah setiap sholat sudah ada kuliah subuh, sudah ada kajian yang rutin setiap harinya, ya. Teman-teman kami di sana, ya, saya merasakan, ya, di sana itu, Pak, rata-rata memang ateis, ya, tidak punya agama. Setiap harinya, ya, pasti ada anak muda yang bunuh diri. Setiap harinya. Bahkan ketika kami pergi ke satu masjid di kereta, itu kereta berhenti menabrak satu anak SMA yang bunuh diri, ya, di rel. Setiap hari, ya. Bahkan satu bulannya Jepang itu bisa 1.000 orang yang bunuh diri, ya. Sangat-sangat banyak, ya. Sudah, ya, tidak ingin hidup lagi, ya. Sedikit dibully gitu, ya, kalau anak-anak SMA di sana itu, ya.
dibully, diejek sedikit saja, ya sensitif langsung bunuh diri. Nah, orang sana. Kalau di sini kan biasa aja Pak ya, dibully ketawa gitu Pak ya, diejek itu ketawa kata Indonesia. Kalau di sana Masya Allah sensitif sekali orang-orang ateis yang tidak punya agama. Akan tetapi orang sana Pak, kalau sudah masuk Islam ya Masya Allah ya, ibadahnya, imannya jauh lebih kuat daripada orang yang Muslim sejak lahir. Masya Allah, orang-orang Jepang itu. Kami melihat saudara kita yang baru 2 minggu ketika itu saya ke sana, dan orang ini baru 2 minggu menjadi mu'allaf. Ketika itu kami mengadakan kajian Al-Quran tentang tahsinul Quran, surat Al-Fatihah. Ya, saking semangatnya nih ada sekitar 5 orang datang dari ujung Gunung Fuji Jepang, sekitar 4 jam, 4 kali transit naik kereta untuk belajar mengikuti kajian, belajar surat Al-Fatihah. Perjuangannya sampai 4 jam. Masya Allah, saya merasakan ya Allah nih orang semangatnya sekalian. Perjuangannya untuk belajar saja seperti itu. Sampai transit 4 kali kereta, sampai mengeluarkan kalau uang Indonesia sampai 450 ribuan Pak. Ya, beliau mengeluarkan uang untuk datang kajian-kajian ini. Ya, jadi memang ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, bisa menikmati semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Masjid hari ini ya Allah berikan kepada kita dengan fasilitas yang nyaman, ya, dengan AC yang begitu dinginnya sampai kita nggak kuat karena sama dinginnya AC masjid itu ya. Kipas angin, ya lantai yang begitu nyaman, ya. Bahkan sekarang sudah ada karpetnya, nyaman sekali. Kalau kita melihat bagaimana sirah Nabawiyah di awal Masjid Nabawi memakai pelepah kurma, Pak. Memakai pelepah kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud ya di atas pelepah kurma. Padahal sujud beliau itu lebih lama daripada berdiri beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pernah ditegur oleh sahabat radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ya, bukankah Allah telah menjamin kepada anda surga? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dan sampai kaki beliau bengkak, ya. Saking lamanya beliau sholat, kaki beliau bengkak sehingga sahabat melihat beliau bengkak kakinya, dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menjamin kepada anda surga? Bukankah Allah telah mengampuni dosa anda dari sejak anda balik sampai anda meninggal dunia? Allah ampuni dosanya dengan sifat ma'sum. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Beliau menjawab, apakah aku tidak bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Dengan Allah menjamin aku surga, dengan Allah mengampuni dosaku dengan sifat ma'sum, aku bersyukur kepadanya. Dengan ini beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya salat witir walau hanya 1 rakaat. Bagaimana dengan kita yang tentunya kita penuh dengan dosa, penuh dengan khilaf? Seringkali kita menggibah saudara muslim kita. Sering sekali kita melakukan banyak hal-hal khilaf yang tentunya kita bukan orang yang terhindar dari dosa, penuh dengan dosa. Akan tetapi kita sangat-sangat jauh dibandingkan mereka, para sahabat, apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat radhiyallahu anhu, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka dan tentunya kepada kita semua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Beliau memerintahkan kepada kita sebagai umatnya dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu, baca Al-Quran ini, baca Al-Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam waktu 1 bulan. Beliau mengatakan 1 bulan khatamkanlah Al-Quran 1 kali. Apa jawaban para sahabat ketika itu? Ya Rasulullah, bagi kami untuk mengkhatamkan Al-Quran 1 kali 1 bulan itu terlalu lama ya Rasulullah, terlalu lama ya Rasulullah. Tidak puas sahabat radhiyallahu anhum, generasi as-sabiqun al-awwalun yang Allah berikan gelar terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagi kami terlalu lama untuk mengkhatamkan 1 mushaf ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya, baca Al-Quran jika kalian ya, ingin lebih cepat, baca 15 hari 1 kali khatam. Ya. Jadi porsi
Paling sedikit ya, paling sedikit, paling minimal baca Al-Quran itu 1 bulan 1 kali khatam. Ya, paling sedikit, Pak. 1 hari 1 juz. Ya, kalau kita ingin membagi waktu kita. Tapi sahabat belum puas dengan itu. Nabi SAW mengatakan 15 hari engkau khatamkan. Apa jawaban para sahabat? Ya Rasulullah, bagi kami 15 hari pun masih belum, ya, belum cocok bagi kami. Masih terlalu lama ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan 10 hari kalian khatamkan Al-Quran. Ternyata sahabat masih belum puas dengan 10 hari itu. Rasulullah mengatakan khatamkan Al-Quran 6 hari. Ternyata sahabat masih belum puas 6 hari itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan yang terakhir kalinya, khatamkanlah Al-Quran dalam waktu 3 hari di luar bulan Ramadan. 3 hari 1 kali khatam. Kata Rasulullah SAW, jika kalian membaca Al-Quran lebih cepat dari 3 hari, maka lam yafqah, kata beliau, maka tentu bacaan kalian tidak dihayati atau tidak ditadabburi bacaannya. Ya. 3 hari. Sahabat radhiyallahu anhum di luar bulan Ramadan tidak pernah kurang dari membaca Al-Quran 10 juz. Padahal sahabat radhiyallahu anhum tentu mungkin saja, mungkin atau tentunya jauh lebih sibuk dibandingkan kita semua. Sahabat radhiyallahu anhum yang Rasulullah SAW katakan, ketika malam harinya mereka seperti lebah di Masjid Nabawi melakukan tahajud qiyamul lail, dan di siang harinya mereka dengan kuda-kudanya berperang. Tentu mereka lebih sibuk dibandingkan kita, tapi mereka tidak pernah kurang dari 10 hari membaca Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim tentu harus ada waktu. Harus ada waktu dalam 24 jam itu untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran saja. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan di hadis qudsi, man syaghalahu Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, an mas'alati, karena dia sibuk dengan Al-Quran, entah itu membaca Al-Quran, entah itu belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta, berdoa, tidak sempat berdoa kepada Allah akan dunianya, meminta akan rezeki hartanya, tidak sempat, ya, karena dia sibuk dengan Al-Quran. A'taituhu khairan mimma u'tiya sa'ili. Satu hari sang ahlul Quran ini, dia sibuk dengan Qurannya, tapi sempat terdetik dalam hatinya ingin sesuatu, terdetik saja. A'taituhu khairan mimma u'tiya sa'ili. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan memberikan dunia, harta, rezeki yang jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah membagi waktunya untuk Al-Quran, tapi setiap harinya dia meminta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, tapi tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran. Maka Allah akan jauh memberikan lebih baik kepada mereka yang disibukkan dengan Al-Quran, walau tidak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengatakan dalam hadis qudsi, setiap seorang muslim, aku sudah menentukan kadar pahalanya. Setiap amalan seorang muslim, kita melaksanakan sholat 5 waktu, 1 kali sholat 27 derajat, sudah ada kadar pahalanya, kadar ganjaran dan pahalanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, akan tetapi qari'ul Quran wassiyam, kemudian 2 ibadah ini khusus Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membaca Al-Quran
dan juga orang yang berpuasa, sungguh aku akan memberikan pahala kepadanya yang tanpa batas. Al-Quranul Karim, kalau kita baca satu huruf saja satu pahala. Alif, satu pahala. Alif, bahkan kalau kita tulis alif satu ini, kita tulis itu menjadi alif, alif, lam, ya, mim. Alif, fa terakhirnya, ya. Sudah berapa huruf itu, Pak? Satu huruf bisa jadi ya 4 huruf. Alif, lam, lam ada pemanjangnya, ada mimnya. Lam sudah 3 huruf. Mim, mim, ya, mim lagi 3 huruf. Ya. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Satu hurufnya satu hasanah, satu pahala. Wal hasanah bi asyri amthaliha, dan satu pahala Allah lipat gandakan menjadi 10 pahala. Allah mengatakan langsung dalam surat Al-An'am di halaman terakhir, man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 pahala baginya. Beberapa waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya mengikuti daurah seorang syekh. Ya, ini saya ulang terus, masya Allah, setiap kajian. Ya, saya ulang terus tentang tafsir satu ayat yang pernah dikaji oleh beliau, yang di Ma'had, di pesantren ketika itu. Beliau membahas satu ayat dalam surat Qaf, kalimat ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Beliau membahas satu ayat ini, bahwasanya setiap seorang muslim akan dicatat setiap amalannya, setiap perkataannya, lafadznya, raqibun atid, oleh raqib dan atid. Bahkan raqib dan atid itu tidak hanya ya, raqib di kanan, atid di kiri, tapi ternyata di kanannya itu raqib atid, di kiri juga ada raqib atid. Beliau mengatakan seperti itu dalam kitab yang beliau bahas ketika itu. Beliau membahas tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bagi seorang muslim. Ketika seorang muslim melakukan satu kebaikan, ya, sebelum dia melakukan kebaikan itu sudah berniat dalam hatinya untuk melakukan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan raqib dan atid sebelum orang ini melakukan satu kebaikan itu dicatat langsung 10 pahala oleh raqib dan atid. Beliau bahas di kitab itu. Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang muslim melakukan satu keburukan, satu dosa, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus diberikan kepada kita sebagai seorang muslim. Beliau membahas ketika seorang muslim melakukan satu keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat raqib dan atid untuk menunggu, ditunggu. Kita melakukan satu keburukan, ditunggu oleh malaikat raqib dan atid, ditunggu. Bahkan disebutkan dalam kitab itu hatta sitta sa'ah, disebutkan di situ ditunggu sampai 6 jam. Masya Allah, ketika kita melakukan dosa, mungkin kita menggibah, ya, mengejek teman kita, saudara kita, menggibah teman kita, atau melakukan dosa apapun, ya, ditunggu sampai 6 jam. Masya Allah, sampai dijelaskan waktunya. Ya. Jika sebelum 6 jam itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah memerintahkan raqib dan atid untuk mencatat satu keburukan pun kepada dia ketika dia bertaubat kepada Allah sebelum 6 jam. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran yang Allah berikan ladang pahala, yang di Allah lipat gandakan satu hurufnya menjadi 10 pahala. Maka bagi kita, mari kita perbanyak membaca Al-Quran, kita tambah porsi membaca Al-Quran kita. Kalau kita satu hari cuma 2 lembar, kita tambah 5 lembar
kita tambah porsi membaca Al-Quran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang senantiasa berakhlak dengan akhlak Al-Quran, yang bagi waktunya untuk Al-Quran. Tentunya semoga Allah jadikan kita ahlul Quran yang Allah sebutkan sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladhi huwa ahluka wa khassatuh. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladhi huwa ahluka wa khassatuh. Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.